Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhan nas usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Fa ya ayyuha zumratul mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat ini, di hari Jumat yang sangat mulia, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berubudiyah. Maka sebagai rukun khutbah yang khatib sampaikan pada pertemuan kali ini, yakni mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bukan sekedar retorika, takwa yang bukan sekedar di mulut, tapi takwa yang benar-benar menghujam di dalam sanubari kita, yang tiap Jumat kita dengar, tiap Jumat disampaikan oleh khatib. Haruslah itu mendatangkan suatu perubahan kepada kita. Terlebih kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat yang ke-58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Katakanlah, wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka berbahagia. Berbahagia dengan datangnya Islam, berbahagia dengan agama kita, berbahagia dengan syariat-syariat agama kita. Tidak lama lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan, sebuah bulan yang lebih mulia daripada semua bulan. Maka hendaklah kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kita berbahagia. Bukan bahagia karena dunia, bukan bahagia karena harta, tapi bahagia karena datangnya bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan kita disyariatkan berpuasa. Maka dengan bahagia kita akan merasa ringan untuk melaksanakan semua ibadah-ibadah puasa, semua ibadah-ibadah yang telah Allah tetapkan di bulan suci Ramadan. Jamaah
Salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kondisi dunia saat ini, tentu sangat memprihatinkan. Baik dari sisi global maupun dari sisi nasional. Di dunia terjadi isu perang dunia yang semakin kita dengar menjadi-jadi. Ada yang mengatakan akan terjadi perang dunia ketiga dan sebagainya. Itu semua yang mereka cari adalah dunia. Mereka memperebutkan dunia. Mereka memperebutkan Greenland katanya. Tentu itu semua adalah khairum mimma yajma'un. Dalam surah Yunus yang tadi khatib bacakan, yang ada di dalam agama kita, yang ada di dalam Al-Quran, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir, yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah manusia panik dengan keadaan dunia, tapi sebagai seorang yang beriman harus bahagia, harus berpikiran positif, harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bifadlillah, qul bifadlillah. Fadlillah artinya kemuliaan dari Allah. Agama ini dibangun atas kemuliaan. Agama Islam itu adalah fadlullah. Puasa Ramadan itu adalah fadlullah. Al-Quran itu adalah rahmat Allah. Maka hendaklah kita bahagia dengan dua ini. Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu. Karena dunia yang kita kumpulkan, dunia yang kita cari itu semua akan hina dan fana. Kalau kita buka tafsir Al-Quran, baik yang ditulis oleh Ibnu Katsir maupun dalam kitab Tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili, dijelaskan bagaimana orang-orang kafir itu mereka mengumpulkan dunia yang fana. Mereka tidak punya Islam, mereka tidak punya Al-Quran, mereka tidak punya Ramadan, sebagaimana kita orang-orang yang beriman. Maka hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa yang berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Ketika tadi muazzin mengumandangkan hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Kemenangan itu adalah kebahagiaan. Al-falah yang dimaksudkan yang selalu dikumandangkan di masjid-masjid Allah itu adalah kemenangan untuk umat Islam. Tanpa perang pun umat Islam sudah menang. Karena umat Islam mereka selalu mengharap apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Umat Islam tidak pernah bersedih. Memang kelihatannya umat Islam itu susah, jauh dari modernitas, jauh dari hiruk pikuk modern, jauh dari teknologi. Tapi sebenarnya umat Islam itu memiliki ruh kebahagiaan, karena jiwa mereka terpatri di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Setelah kita mengetahui fadlullah, agama Allah, maka kita harus tahu dalam tafsir dijelaskan wa birahmatihi. Rahmat Allah itu ulama menafsirkan adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran yang akan diturunkan di bulan suci Ramadan itu adalah rahmat Allah, yang itu kita nanti untuk kita dibaca di bulan suci Ramadan, karena pahalanya berlipat ganda. Tanpa harus menunggu bulan suci Ramadan, kita harus berlatih dari sekarang. Karena para ulama mereka menghadapi bulan suci Ramadan dengan persiapan yang matang. Bahkan ada di antara mereka yang 6 bulan sebelum datang bulan suci Ramadan, mereka sudah bersiap-siap. Beda dengan kita. Besok masuk bulan suci Ramadan, masih ramai tempat wisata. Tapi kalau kita lihat salafus saleh, orang-orang yang saleh, 6 bulan sebelum datang bulan suci Ramadan mereka sudah bersiap-siap. Mereka bermunajat memohon kepada Allah agar disampaikan umur mereka.
agar bertemu dengan bulan yang sangat mulia, yakni bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah kita mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah SAW menjelang datang bulan suci Ramadan, tentu kita harus mempersiapkan dengan ilmu. Ramadan akan lalu begitu saja kalau kita tidak belajar. Kalau kita tidak belajar tentang fikih puasa, fikih salat, fikih zakat, fikih salat tarawih dan sebagainya, itu semua akan berlalu. Maka mumpung masih ada waktu 1 bulan kurang lebih, hendaklah kita berlatih untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Kita sempatkan mungkin puasa Senin Kamis agar tidak kaget tubuh kita yang belum terpuasa, yang belum terbiasa untuk berpuasa. Begitupun dari membaca Al-Quran. Kalau kita selama ini kita abai terhadap Al-Quran, mari kita buka kembali Al-Quran yang telah tersusun rapi di lemari-lemari rumah kita. Kita latih seumpama kita berada di bulan suci Ramadan. Kalau kita lihat para sahabat Rasulullah SAW, mereka ada yang khatam Al-Quran 3 hari sekali khatam di bulan suci Ramadan. Ya, bukan 30 hari seperti mayoritas umat Islam saat ini. Para sahabat Nabi, mereka sampai 3 hari khatam Al-Quran. Itu semua adalah rahmat Allah. Mereka-mereka yang sadar dengan rahmat Allah, mereka yang bahagia dengan Al-Quran. Tidak ada beban bagi mereka membaca Al-Quran 3 hari sekali khatam. Bahkan Imam Syafi'i, beliau bisa khatam 3 kali dalam sehari untuk menghatamkan Al-Quran. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua keberhasilan bulan suci Ramadan itu tidak dapat kita raih dengan sim salabim, tetapi harus kita uji, harus kita coba dari sekarang. Kita coba dengan 1 hari 1 halaman. Kalau kita mampu 1 hari 1 juz, kalau bisa mampu lagi kita tingkatkan 1 hari 5 juz. Tentu ibarat lari, semakin kita terbiasa lari, maka lari itu tidak terasa berat bagi orang-orang yang telah terbiasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kepada khutbah kali ini. Setelah kita merasa bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan yang akan kita lalui beberapa hari, beberapa pekan lagi, hendaklah kita menjadi orang-orang yang memiliki target di dalam bulan suci Ramadan. Target itu yang Allah sebutkan dari kelanjutan ayat tadi pada surah Yunus ayat 58. Allah menggambarkan kondisi orang-orang yang beriman pada ayat yang ke-62. Di situ Allah jelaskan bagaimana orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena orang-orang yang berpuasa itu tujuannya adalah takwa. Kalau belum beriman, kalau belum bertakwa, tidak mungkin menjadi kekasih Allah. Maka target kita setelah kita menjalankan bulan suci Ramadan dengan semua ibadahnya, goal kita adalah menjadi kekasih Allah. Apa itu kekasih Allah? Kekasih Allah dalam bahasa Arab yang kita pakai dalam ayat yang akan kita bacakan sebentar lagi disebutkan dengan waliyullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Allah jelaskan, ketahuilah bahwasanya mereka kekasih-kekasih Allah yang beriman dan bertakwa, yang menjalankan puasa dengan sungguh-sungguh, yang memiliki derajat takwa, itulah orang-orang yang disebut dengan kekasih Allah. Kalimat aulia itu jamak dari waliyun.
bukan jamak dari wali. Kalau kita belajar bahasa Arab, tentu ada perbedaan antara wali dengan wali. Apa arti wali? Waliullah, kekasih Allah. Beda dengan wali. Secara bahasa wali artinya orang yang memimpin. Ada istilah wali kota, ada istilah wali santri, wali murid. Itu adalah istilah wali bukan pada ayat ini. Tetapi wali yang disebutkan pada ayat Allah tadi, aulia, itu adalah bentuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri khas mereka? Mereka tentu berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mereka berpuasa dengan bahagia, dengan sukacita. Mereka membaca Al-Quran dengan semangat, mengharapkan Allah dan surganya. Para wali Allah mereka adalah orang-orang yang disebutkan pada ayat ini, ayat yang ke-62 dan 63. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mau perang dunia ketiga, keempat dan sebagainya, la khaufun. Mereka tidak pernah takut. Mereka tidak pernah bersedih. Mereka tidak pernah khawatir. Kalau ada orang yang disebut wali tapi masih penakut, masih khawatir, tentu masih diragukan kewaliannya. Kalau ada wali yang tidak sholat, berarti dia bukan wali yang sebenarnya. Kalau masih ada wali yang tidak berpuasa, maka dia berarti bukan wali yang sebenarnya. Wali yang sebenarnya adalah mereka-mereka yang nanti kata Allah di hari kiamat nanti, mereka tidak takut dengan hiruk pikuk padang mahsyar. Mereka tidak takut dengan siratal mustaqim. Mereka tidak takut dengan hari kiamat. Mereka tidak takut dengan matahari yang katanya sejengkal dengan manusia yang dikumpulkan beribu-ribu tahun di padang mahsyar itu. Karena orang-orang yang mendapatkan titel wali kekasih Allah, mereka selalu bahagia di dunia dan akhirat. Bukan hanya di dunia. Kalau di dunia sudah ditutup oleh Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa sedih. Orang-orang yang berpuasa tidak ada sedih dalam diri mereka. Mereka bahagia, mereka menahan lapar dengan kebahagiaan. Mereka baca Al-Quran dengan begitu semangat. Mereka khatamkan Al-Quran semampu mereka. Karena itu adalah ciri-ciri wali Allah. Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, tidak perlu pangkat jabatan untuk menjadi wali Allah. Semua kita bisa menjadi wali Allah kalau kita memenuhi syarat dan kriterianya, yaitu alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Takwa itu bukan sekedar di lisan takwa, tapi takwa benar-benar minimal. Kita menjalankan semua perintah-perintah Allah. Puasa, sholat, zakat, itu kita laksanakan semua perintah itu. Sedangkan iman, amanu, kita imani semua ketentuan Allah. Ada rukun iman di dalam agama kita. Sudahkah kita belajar tentang rukun iman? Al-imanu billah, iman kepada Allah. Al-imanu bi rasulihi, iman kepada rasul-rasulnya. Iman kepada kitab-kitabnya. Iman kepada hari akhir. Iman kepada takdir Allah yang baik dan takdir buruk. Kalau itu sudah kita ilmui, sudah kita pelajari, sudah kita amalkan, baru benar-benar kita menjadi orang-orang yang beriman. Dan iman dan takwa itu adalah pintu untuk menjadi kekasih Allah. Kekasih Allah mereka tentu tidak akan pernah merasa gundah gulana. Mereka tidak pernah merasa sedih. Dunia yang semakin tidak menentu, ekonomi, politik dan sebagainya, tentu akan disenyumi oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka selalu yakin apa yang telah Allah takdirkan itu adalah baik bagi mereka. Al-iman bi khairihi wa syarrihi. Jamaah salat Jumat Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada khutbah kali ini, di penghujung khutbah ini, tidak ada wasiat selain takwa kepada Allah. Khatib ingin mengajak kepada kita semuanya, mari kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Bulan suci Ramadan tahun ini bisa saja menjadi bulan suci Ramadan yang terakhir. Begitu banyak
orang-orang yang telah mendahului kita. Mereka sudah tumbang karena ajal telah menjemput mereka. Seharusnya kita yang masih dipilih oleh Allah untuk merasakan nikmat bulan suci Ramadan harus benar-benar kita siapkan, karena itulah bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang selalu bahagia, selalu senang, selalu sholat, selalu ke masjid. Ketika kita diajak hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sebenarnya itu adalah kita diajak untuk kemenangan, diajak kepada kebahagiaan, yakni bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanuhum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhaz zumratul mu'minin, inni usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fastami'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fi surati Al-'Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-'Asr, demi masa, wal 'asri innal insana, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Kerugian bisa saja kesedihan, kesedihan bisa saja malapetaka, kesedihan bisa saja kerugian. Maka semua manusia sebenarnya merugi. Hanya orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada para malaikat-malaikatnya, beriman kepada hari akhir, kepada surga, kepada neraka, kepada takdir Allah yang baik dan buruk. Itulah orang-orang yang tidak akan pernah merugi, karena mereka yakin bahwasanya dunia, masa yang mereka lalui itu hanya sementara. Adapun orang-orang yang kafir, mereka merasa mereka seperti hidup selamanya di dunia. Mereka merasa harta mereka akan mengabadikan mereka, padahal hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa dan beramal soleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Puasa itu adalah amal soleh. Puasa itu bagian daripada kita menuju kemenangan, sehingga kita menjadi orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang menang. Siapa saja mereka yang tidak merugi lagi? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Mereka saling menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Ibadallah, di hari Jumat ini tentu kita disunnahkan membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa 'adika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan tardahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna fi 'ibadikas salihin. Allahumma adkhilna fi 'ibadikal muttaqin. Allahumma adkhilna fi 'ibadikal awliya'il muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أيها جمرة المؤمنين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أقيموا الصلاة.